Halo teman cerita Ibtida, selamat pagi. Gimana kabarnya Senin pagi ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga apa yang direncanakan untuk dilakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman semuanya. Baik, sambil mengawali pagi ini, aku ingin bercerita tentang satu hal, tentang gehu. Iya, gehu, tahu isi, yang kalau di daerah tempat aku tinggal sekarang sering disebut gehu, atau katanya sih singkatan dari toge dan tahu ya. Ada juga yang menyebutnya tahu isi, ada juga yang menyebutnya tahu susur, ada juga yang menyebutnya tahu berontak. Aku dapat istilah tahu berontak ini, ingat lagi, bukan dapat ya, ingat lagi istilah tahu berontak ini ketika kemarin dapat kesempatan buat ada event di UGM dan kebetulan ada salah satu teman di kegiatan itu yang berasal dari daerah Purbalingga, and then dia menyebutkan satu nama makanan namanya tahu berontak. Terus aku ingat, oh iya, tahu berontak itu kan nama lain dari gehu atau tahu isi. Oke, sebenarnya intinya bukan tentang berbeda-bedanya nama tahu isi atau gehu atau tahu berontak tadi ya teman-teman. Cuman aku mau berbagi bahwa dulu, dulu itu aku kurang begitu suka sama gehu, sama tahu isi ini. Bahkan cenderung sering kesal ketika Pak Deku almarhum datang ke rumah dan hampir setiap datang ke rumah itu beliau membawanya gehu kalau tidak bakwan atau bala-bala kalau di daerah barat Pulau Jawa menyebutnya gitu ya. Tapi sekarang-sekarang aku merasa gehu itu jadi salah satu makanan yang aku sukai. One of my favorite kalau misalnya aku lagi pergi ke tukang nasi uduk, ke bapak-bapak yang jualan nasi uduk di dekat tempat aku tinggal, terus ada gehu, kayak hampir tidak pernah aku tidak membelinya. Aku jadi cukup menikmati makan gehu itu. Tahu yang di dalamnya ada sayuran daun kol, bukan daun, ada sayur kolnya, ada togenya, ada wortelnya, terus kebetulan di dekat rumah itu gehunya itu isiannya tadi itu dibikin pedas. Jadi pas kita makan itu kita udah dapet proteinnya dapat dari tahu, sayurannya juga dapat, terus rasa pedas yang aku suka itu juga ada. Ya meskipun memang masih berbentuk gorengan ya teman-teman. Cuman kan aku tidak setiap hari memakannya. Jadi I think masih cukup aman lah gitu. Oh ya, balik lagi. Kenapa sih aku ingin cerita tentang gehu? Tadi aku bilang kan kalau dulu aku nggak suka dan sekarang aku mulai menikmati makan gehu. Malah cenderung menyukainya. Ternyata pas tadi malam aku ingat-ingat ada tiga hal tentang gehu yang bikin aku jadi jatuh cinta. Oke, sebelum aku cerita tiga hal itu, aku akan berbagi. Kalau tadi malam itu secara tidak sengaja ya, pas aku lagi mau istirahat, biasa kan ya scrolling-scrolling IG gitu, dan aku ketemu sama satu reels yang dibikin sama Mas Didit Maulana. Nah, di reelsnya itu beliau menyampaikan ada beberapa poin sih sebenarnya, cuman di bagian awal reelsnya itu beliau menyampaikan gini kurang lebih. Kalaupun pada akhirnya hidup mentakdirkan kita menjadi manusia biasa aja, semoga kita selalu jadi orang biasa yang mudah merayakan hal-hal sederhana. Dan aku ngerasa kesukaan aku sama Gehu itu ternyata kurang lebih tidak jauh dari meaning yang aku tangkep dari kalimat yang disampaikan oleh beliau. Bahwa satu, sebagai manusia itu kita harus banyak-banyak bersyukur sama apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Sesederhana apapun itu. Sesederhana Gehu yang dulu sering dianterin sama almarhum pade aku ke rumah waktu aku kecil. Dulu waktu aku kecil mungkin aku agak kurang bersyukur ya. Karena kalau beliau datang ke rumah, terus dari pasar gitu ya, dan beliau bawa satu bungkus bakwan sama satu bungkus gehu, aku sering protes. Gehu lagi. Bosen tahu Pak D. Dulu sering protes gitu waktu kecil. Ya padahal mungkin Pak D aku menganggap itu anak kecil yang tantrum. Tapi sekarang aku jadi ngerasa malu. Ya Allah, dulu udah dibawa-bawain gehu dari pasar,
khusus buat keponakannya satu yang cerewet kecil, bukannya bilang makasih Pade, tapi aku malah protes gehu lagi, gehu lagi. Karena kalau aku ingat memang dulu waktu aku kecil ya, gehu itu bukan makanan yang aku sukai. Dulu aku lebih suka satu ada jajan pasar namanya kueku. Mungkin kalau teman-teman yang mengalami masa kecil di usia di rentang waktu yang mirip-mirip sama aku mungkin akan tahu. Jadi ada kue yang terbuat dari tepung ketan ya. Biasanya warnanya kalau di tempat aku tuh dulu warnanya biasanya merah. Terus dia itu dikukus dan di dalamnya itu ada kayak isian bisa dari kacang hijau, bisa dari kelapa yang dibikin manis gitu. Dulu aku sangat suka makanan itu, tapi pada aku jarang sekali bawain itu. Malah bawainnya gehu. Dan ya aku protes. Memang aku kecil sangat kurang pandai bersyukur. Maafkan aku ya, Pade. Oke, balik lagi ke gehu. Kenapa sekarang aku jadi suka? Ternyata setelah aku ingat, mungkin itu bagian dari memori masa kecil aku yang nggak bisa aku lupain. Ketika dulu Pade hampir selalu bawa, terus meskipun aku protes, aku juga tetap memakannya gitu ya. Ada rasa di lidah yang sekarang itu kayak mungkin membuat aku senang kalau aku mengingatnya kembali. Karena kalau makan gehu, secara tidak langsung, secara otomatis gitu ya, aku jadi ingat tentang momen-momen aku masih bisa ketemu sama almarhum pade aku. Momen-momen melihat beliau naik sepeda, datang dari pasar, terus parkir sepeda di depan rumah aku, dengan bawa tentengan di kantong kresek gitu ya, isinya satu bungkus gehu sama satu bungkus bakwan, nganterin ke rumah, padahal jarak rumah tempat kami tinggal itu cukup jauh. Tapi ketika beliau pulang dari pasar, selepas berdagang, tidak langsung pulang ke rumah beliau, melainkan beliau malah datang ke rumah aku, menjenguk ponakannya, dan ngasih oleh-oleh sama ponakannya. I feel Pak Ade aku tuh sesayang itu loh sama aku gitu. Dan sekarang ketika Pak Ade sudah nggak ada, ya salah satu momen, salah satu cara aku mengingat lagi kebaikan beliau, mengenang lagi kasih sayang yang pernah beliau berikan gitu ya. Ternyata ya dengan itu, dengan makan gehu, salah satu makanan yang sering banget beliau bawain. Oke, aku merasakan kasih sayang Pak Adeku kalau aku makan gehu, jujur. That's why aku menyukai gehu sekarang. Oke, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa sih aku sekarang suka gehu? Karena back di tahun sekitar 2010-2011, aku pernah ngajar di salah satu lembaga pendidikan di Sukabumi. Ini sekolah berasrama gitu ya teman-teman. Dan di sekolah berasrama itu, kalau misal ada kegiatan di sekolah, sometimes pegawai di sana itu disuguhi dengan snack yang isinya adalah gehu. Tapi gehu yang ini beda. Kalau gehu yang dibawain sama almarhum Pak De aku itu isiannya ya gehu pada umumnya. Ada kol, ada toge, ada wortel. Gehu yang aku temui di sekolah itu isiannya iya daging. Daging sama toge. Tetap ada togenya tapi lebih banyak daging daripada togenya. Sama satu hal, tahu yang dipakai itu lembut sekali. Jadi bikin aku, wah, gehu itu ternyata bisa ya seenak ini gitu. Jadi gehu ini kalau dibikin naik kelas ternyata bisa jadi makanan yang seluar biasa ini gitu. Itu bikin aku makin makin suka makan gehu. Ya karena rasanya sangat enak saat itu ya. Sangat enak, udah gitu tahunya juga lembut. Terus kita makan satu gehu itu udah kenyang. Kenyangnya cukup lama gitu. Jadi itu alasan kedua kenapa aku jadi suka sama gehu dan kenapa gehu sekarang kayak jadi salah satu makanan favorit aku yang kalau misal kita jajan ke abang-abang gorengan dan ada gehu, aku hampir selalu beli gitu. Nah, sekarang alasan yang ketiga. Ini sebenarnya
seurutannya agak kebalik kali ya. Ini harusnya jadi alasan yang kedua, tapi nggak apa-apa lah ya. Satu hal yang bikin aku jatuh cinta, bukan jatuh cinta. Belum pada level jatuh cinta, tapi satu hal yang bikin aku makin menyukai Gehu adalah karena Gehu itu sangat berjasa ketika dulu aku kekurangan uang ketika kuliah. Kok bisa? Jadi gini teman-teman, ketika kuliah dulu, aku dulu kuliah di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu ada momen di mana aku tinggal memiliki uang 10.000 di dompet. Sedangkan masa aku dapat kiriman dari orang tua itu masih lama. Dan ketika itu aku juga ngajar private gitu ya. Tapi belum saatnya aku gajian. Masih menunggu kurang lebih seminggu lagi. Gimana cara aku bertahan hidup dengan 10.000 untuk waktu 1 minggu gitu. Akhirnya Gehu lah yang dikirim Tuhan untuk jadi teman hidup selama 1 minggu. So, ketika aku kuliah kan di kosan aku biasa masak ya, masak nasi, hanya masak nasi tapi enggak masak sayur dan lauk kecuali kalau lagi bulan Ramadan. Nah, di dekat kosan itu ada abang-abang angkringan yang jualannya itu kalau angkringan itu kan biasanya jualannya malam gitu ya. Tapi ini dari sore abangnya tuh udah jualan. Jadi aku kalau misalnya mau beli gorengan bisa dari sore di abang-abang itu gitu. Walhasil karena duit aku tinggal 10.000, otomatis aku memutuskan untuk ya udah deh puasa dulu tuh di siang harinya. Terus sore harinya aku mau nggak mau harus buka puasa dong. Terus ya aku harus cari lauk yang tidak menghabiskan banyak duit, tapi bisa aku pakai untuk lauk sekaligus kalau bisa di dalamnya ada sayur. Dan gehulah jadi jawabannya. Jadi aku bisa cukup beli 2 atau 3 buah gehu, terus aku bawa pulang ke kosan, aku makan dengan nasi. Jadi gehu udah ada tahunya, ada sayurannya, sama nasi. Sedih sih kalau diingat ya waktu itu, ya Allah gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa tuh, bisa bisa survive. Nggak seminggu sih, kayak sebenarnya cuma 2 atau 3 hari kemudian gitu ya. Ternyata orang tua dari siswa private aku itu nggak tahu tiba-tiba aja bilang kalau Mbak sudah ditransfer ya gitu. Jadi beberapa hari sebelum aku dapat transferan biaya aku ngajar private anaknya si ibu itu, Gehu ngebantu aku untuk survive karena aku bisa makan nasi pakai Gehu yang di dalamnya udah ada proteinnya, udah ada sayurannya juga meskipun seuprit ya, meskipun dikit banget, tapi itu cukup menolong dan terima kasih banyak Gehu, kamu menyelamatkan hidup aku saat-saat itu. Nggak kebayang kalau misal nggak ada gorengan yang namanya Gehu ya. Aku mungkin ya akan makan nasi sama tempe. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya makan nasi sama tempe gitu ya. Cuman nggak ada sayurannya gitu. Kalau makannya nasi pakai gehu kan ya ada nasinya, ada lauknya, ada sayurannya meskipun cuma sedikit. That's why aku sekarang cukup menikmati makan gehu teman-teman. Karena di dalamnya ada kenangan bersama almarhum Pak Ade aku, karena bersama Gehu tercipta kenangan manis ketika aku makan Gehu yang naik level pas aku tinggal di Sukabumi, dan bersama Gehu aku jadi teringat ketika aku harus berjuang pada saat aku kuliah dan aku harus berhemat karena kondisi keuangan saat itu memang ya kondisinya seperti itu. But thankfully Allah ngasih kesempatan aku buat bisa survive dan sampai hari ini dengan kondisi aku yang seperti ini. Jadi aku bikin video ini selain karena kebetulan aku tersentuh banget ya sama reels yang dibikin sama Mas Didit tentang gimana sih kita sebaik apa bukan gimana ya, tentang pengingat sebenarnya supaya kita rajin-rajin bersyukur sama Yang Maha Kuasa
sesederhana apapun itu yang kita dapatkan, karena itu adalah nikmat dan itu adalah berkah yang ya kita harus bersyukur atas itu, sekaligus mengingatkan aku pada makanan masa kecil yang dulu aku nggak begitu suka. Dulu aku sering protes kalau aku dikasih, tapi sekarang aku jadi menyukai gehu. Karena di dalam gehu ternyata ada cinta seorang Pak D, ada kasih sayang seorang Pak D buat keponakannya, ada reminder buat aku untuk rajin bersyukur dan untuk kembali ingat ke masa-masa dulu aku harus banyak-banyak berhemat supaya sekarang tidak boros dan juga tidak apa ya, tidak jadi tinggi hati dengan apa-apa yang sekarang sudah Tuhan berikan sama aku gitu. Oke deh. Kayaknya cukup untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita aku bersama Gehu. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita petik bareng-bareng dari cerita itu, dan aku minta maaf kalau memang ada kata-kata yang salah atau menyinggung teman-teman semuanya. Selamat menikmati hari Senin, dan semoga Senin kali ini penuh dengan kebahagiaan. Dadah, terima kasih banyak.